Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikan Praktikum Teknologi Pengemasan kelas CTIP menyampaikan laporan video kami yang beranggotakan Saya Putri Herianti. saya Zikrafoni Mariadi. Nama saya Salvia Nurhiza. Saya Diva Lutfi Hardi. Saya Yoni Melia Putri. Langsung saja kita masuk pada pengertian kemasan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer tinggi yang dicetak dalam lembaran-lembaran yang mempunyai ketebalan yang berbeda-beda. Bahan utama pembuatan plastik adalah resin, baik alami seperti damar, oleoresin, dan terpentin, maupun yang sintetik seperti polietilen, polipropilen, dan polivinil klorida. Untuk memperbaiki sifat plastik dapat ditambah bahan lain seperti filler, plasticizer, lubrikan, antioksidan, zat warna, dan sebagainya macamnya. Ada beberapa jenis-jenis plastik yang akan dipraktikumkan. Yang pertama yaitu PE, yang kedua HDPE, yang ketiga PVC, yang keempat LDPE, yang kelima PP, yang keenam PS, dan yang ketujuh yaitu jenis lainnya yang pada umumnya yaitu polikarbonat. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yaitu sebagai berikut. Plastik PP atau polipropilen adalah jenis plastik yang terbentuk dari proses polimerisasi dengan bentukan kristalin yang bersifat termoplastik dan keras. Polipropilen yang digunakan pada praktikum ini yaitu polipropilen pada kemasan atau wadah puding atau cup puding dengan jenis polipropilen homopolimer bening. Polipropilen atau PP yang diamati berwarna putih bening dengan cup berukuran 150 ml, tinggi 6 cm dengan diameter 6,5 cm. Cup puding ini lebih tebal dibandingkan jenis kemasan polipropilen lainnya. Pada saat dilakukan pembakaran, cup ini memiliki nyala api yang besar berwarna oranye kemerahan dan sedikit berwarna biru, dengan asap berwarna putih. Polipropilen bersifat termoplastik sehingga akan meleleh ketika dipanaskan dan kembali mengeras ketika suhunya kembali normal. Hal ini membuat PP mudah didaur ulang. Selain itu, kemasan PP juga sangat cocok digunakan untuk wadah kemasan pangan, karena jenis plastik ini yang aman untuk menampung air dan tidak akan melepaskan senyawa kimia berbahaya ke makanan. Selain mudah didaur ulang, dapat dipakai berulang kali, kemasan PP juga memiliki kelemahan. Penggunaan kemasan PP pada produk air mineral dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan proses ozonisasi, yang menimbulkan bau dan rasa aneh pada air minuman. Saat proses ozonisasi, memungkinkan terjadinya migrasi monomer seperti heksana yang memberi bau dan rasa yang aneh pada produk minuman. Selain wadah kemasan itu sendiri, penutup kemasan juga akan mempengaruhi dari masa simpan dan mutu produk. Polipropilen juga dapat dijadikan sebagai penutup kemasan karena sifatnya yang tidak bereaksi dengan makanan, sehingga produk aman dikonsumsi dan masa simpan dapat lebih lama. Pengamatan selanjutnya yaitu PE, polietilen. PE merupakan plastik yang transparan dan fleksibel, mempunyai kekuatan serta kelenturan yang baik. PE merupakan kemasan yang umum dan banyak digunakan sebagai pengemas makanan. Karena sifatnya yang termoplastik, plastik PE ini memiliki kerapatan dan kelenturan yang baik. Plastik PE yang diamati yaitu plastik pengemas bahan cair, seperti air, susu, dan lain-lain. Berwarna putih bening, memiliki ukuran 14 x 28 cm atau plastik PE untuk berat 1 kg cairan. Pada saat pembakaran plastik PE memiliki nyala api berwarna biru dengan asap berwarna putih. Asap yang dihasilkan pada pembakaran plastik PE tidak terlalu banyak. Plastik PE memiliki sifat yang termoplastik, sehingga tidak tahan terhadap panas, mudah untuk direnggangkan, fleksibel, dan dapat didaur ulang. Plastik PE memiliki ketahanan yang kurang baik terhadap radiasi sinar UV dan sangat mudah terbakar. Pada industri pertanian, plastik PE banyak digunakan untuk mengemas buah-buahan dan sayuran, roti, dan produk pangan beku. Selanjutnya, Plastik High Density Polyethylene atau biasa disebut plastik jenis HDPE adalah polietilena termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. Plastik jenis HDPE disimbolkan dengan angka 2. Plastik HDPE memiliki rantai polimer tunggal sehingga membuat plastik jadi padat. Plastik HDPE bersifat berwarna pekat, tidak tembus pandang atau sedikit tembus pandang, lebih tahan terhadap suhu tinggi dan hanya untuk sekali pemakaian. Plastik HDPE lebih kuat, lebih stabil, dan lebih tebal. Biasanya plastik ini memiliki ketebalan 0,3 sampai 2,5 mm.
Plastik jenis HDPE ini dapat digunakan untuk mengemas berbagai makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dan berbagai minuman seperti minuman susu Indomilk. Minuman susu Indomilk dikemas dengan plastik HDPE dengan warna putih dan sedikit transparan. Plastik jenis HDPE mampu mencegah terjadinya reaksi kimia antara kemasan dengan makanan atau produk di dalamnya, sehingga plastik jenis ini aman digunakan. Tetapi, plastik jenis HDPE hanya untuk sekali pakai, karena pelepasan senyawa antimoni trioksida akan terus meningkat seiring waktu, sehingga tidak baik apabila digunakan kembali. Pada saat dibakar, api pada botol plastik minuman susu Indomilk tetap menyala walaupun dijauhkan dari sumber, yaitu api pada lilin. Pada saat dibakar, memiliki nyala api berwarna oranye pada bagian tengah dan ujungnya berwarna biru. Pada saat membakar plastik jenis HDPE ini, meleleh dan menetes serta mengeluarkan asap. Asap sekilas terlihat berwarna putih. Hal ini yang menunjukkan jenis plastik HDPE. Selanjutnya yaitu plastik LDPE. LDPE merupakan salah satu jenis plastik sintetik yang bersifat non-biodegradable atau tidak terdegradasi oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan masalah lingkungan. Plastik yang dibakar akan menghasilkan CO2 yang meningkatkan pemanasan global. Plastik LDPE ini tidak dapat dihancurkan. Plastik LDPE memiliki karakter fisiknya yaitu fleksibel dan memiliki ketebalan 0,1 sampai 1,5 mm, memiliki daya regang yang cukup rendah dan cenderung elastis dan mampu menahan tekanan. Biasanya plastik ini digunakan sebagai tempat makanan, botol, dan tutup galon. Plastik LDPE yang digunakan pada percobaan ini yaitu tutup galon. Tutup galon ini merupakan plastik LDPE yang berwarna biru dengan tekstur yang keras. Pada saat dibakar, api pada tutup galonnya tetap menyala walaupun telah dijauhkan dari sumber api lilinnya. Warna nyala api dari tutup galon tersebut adalah orange dan terjadi lelehan pada tutup galon tersebut. Selanjutnya yaitu plastik PS atau polistiren. Terdapat dua macam PS, yaitu yang kaku dan lunak atau berbentuk foam. PS yang kaku biasanya jernih seperti kaca, kaku, getas, mudah terpengaruh lemak dan pelarut, mudah dibentuk, melunak pada suhu 95 derajat Celcius. Contohnya wadah plastik bening berbentuk kotak untuk wadah makanan. PS yang lunak membentuk seperti busa, biasanya berwarna putih lunak, getas, mudah terpengaruh lemak, dan pelarut lainnya seperti alkohol. Pada percobaan kali ini menggunakan styrofoam yang biasa digunakan untuk pembungkus makanan oleh pedagang, dengan warna putih dengan ketebalan lebih kurang setengah sentimeter dan tidak bening, dengan nyala api berwarna merah keorenan dan warna asap ketika dibakar berwarna hitam pekat. Pada kemasan ini sudah disediakan penutupnya hanya dengan menyambungkan pada kedua sisinya. Plastik jenis ini menjadi masalah lingkungan karena penggunaannya yang hanya sekali pakai dan sifatnya yang tidak dapat terurai tanah. Polipropilen homopolimer biasanya ditemukan dalam bentuk woven atau anyaman. Terdiri dari untaian benang polipropilen yang tipis dan kuat untuk menampung berbagai jenis bahan. Jenis nilon atau karung plastik yang diamati kali ini yaitu karung plastik sebagai pengemas beras dengan ukuran 35 x 55 cm atau karung plastik untuk berat 10 kg beras. Karung plastik memiliki warna putih, bening, dan warna merah. Pada saat pembakaran, karung plastik memiliki nyala api berwarna oranye kemerahan dengan warna asap putih. Nilon atau karung plastik dalam industri pertanian biasanya digunakan untuk kemasan beras, kemasan kedelai, jagung, kemiri, kopi, kopra, tepung, gula, dan lain-lain. Pemilihan kemasan ini karena sifatnya yang kuat untuk menampung berbagai jenis bahan, kekuatan tarik yang tinggi, dan berat massa yang rendah. Kebanyakan karung plastik untuk industri pertanian memiliki warna dengan menggunakan printing cetak hingga 5 warna. Untuk penutup kemasan karung plastik digunakan benang jahit karung berwarna putih. Berikut terlampir beberapa screenshot diskusi via WhatsApp dan Zoom dan video call untuk mendiskusikan perihal laporan video ini. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.